Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Musrika, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Ngawi. Hari ini akan melaksanakan praktik supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Bu Dewi Munifatur Rofiah. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Sesuai apa yang kita sepakati kemarin, hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-supervisi, kemudian observasi, dan yang nanti terakhir adalah pasca supervisi. Dan saat ini nanti kita akan melaksanakan pra-supervisi. Kita berbincang-bincang santai saja, nanti bisa menjawab pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah, untuk supervisi yang akan kita laksanakan esok hari terkait dengan tahapan observasi, Bu Dewi akan melaksanakan menggunakan topik dan subtopik apa, Bu Dewi? Iya, rencananya itu saya akan mengangkat topiknya itu ngawin-ngawin, subtopiknya brokohan kelahiran sapi. Terus? Ya. Jadi alasannya saya mengangkat ini ada alasan dan tujuan. Kalau alasannya yaitu mengapa mengangkat subtopiknya brokohan kelahiran sapi, karena di lingkungan sekitar TK ini banyak sekali masyarakat yang memelihara sapi. Nah, jadi mengenalkan ke anak-anak juga bagaimana cara merawat sapi dengan benar. Setelah itu ketika sapinya itu beranak, apa yang dilakukan ketika sapi itu sudah melahirkan. Nah, ada istiadat di keliling lingkungan kami itu setelah sapi itu melahirkan, kemudian tasyakuran seperti brokohan seperti itu. Jadi kalau sapinya itu melahirkan anak laki-laki jantan, dibuatkan jadah atau ketan oran. Kalau melahirkan betina dibuatkan dawet, kemudian dibagikan ke tetangga seperti itu. Jadi tujuannya untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan, yang telah memberi rezeki berupa kelahiran anak sapi tersebut. Seperti itu. Menarik sekali Bu Dewi terkait dengan topik dan subtopik yang jenengan angkat di kegiatan esok hari ini. Jadi mengangkat dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi sesuatu yang dekat dengan anak seperti itu ya. Kemudian dari kegiatan yang akan dilaksanakan esok hari itu, capaian perkembangan yang ingin dicapai itu apa saja Bu Dewi? Ya, jadi capaian perkembangan itu ada 4 aspek. Meliputi nilai agama, moral dan budi pekerti, kemudian jati diri, kemudian literasi dan numerasi. Di bidang nilai agama, moral dan budi pekerti, kita menumbuhkan rasa syukur kita, anak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di aspek jati diri, anak mampu bekerja sama dengan temannya membungkus, kami akan mengangkat nanti kegiatannya membungkus makanan dengan daun pisang, membungkus jadah itu. Terus kemudian di literasinya, anak akan menyusun kartu huruf, anak mampu menyusun kartu huruf membentuk kalimat brokohan sapi. Kemudian di numerasinya, anak mampu menghitung jumlah gambar sapi yang sudah kami sediakan. Saya dari apa yang sudah Bu Dewi ceritakan tadi ya, jadi berarti kegiatannya itu tadi berarti integratif gitu ya, saling berkaitan antara kegiatan satu dengan yang lainnya. Oke, sangat menarik sekali Bu Dewi. Kemudian terkait dengan strategi pembelajaran yang ingin dilakukan itu, besok kita akan menggunakan strategi apa Bu Dewi? Ya, jadi saya memilih strategi yang akan saya gunakan itu yaitu menggunakan strategi berdiferensiasi. Jadi kami memberi kebebasan kepada anak akan memilih kegiatan apa yang
disukainya, yang diminatinya. Jadi tidak mengacu pada kegiatan yang harus ini dulu itu tidak, tapi kami jelaskan nanti kegiatannya apa saja dan anak berhak memilih kegiatan mana yang dia sukai. Jadi dan kegiatannya supaya lancar, kami akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak ketika kegiatan akan dimulai. Dan dalam kegiatan pembelajaran ini kami juga akan memberikan pembelajaran kepada anak terkait tentang sosial emosional, terkait tentang kerjasama yang baik dengan temannya, dan menghargai hasil karya temannya. Terima kasih Bu Dewi terkait dengan pembelajaran tadi. Jadi anak-anak itu belajar menggunakan metode berdiferensiasi. Jadi tidak klasikal gitu ya, jadi tidak anak-anak tidak melakukan kegiatan bersama-sama seperti itu. Bagus sekali Bu Dewi. Oke, untuk selanjutnya persiapan tertulis yang sudah disiapkan oleh Bu Dewi apa saja? Iya, pertama yang kami siapkan itu tentu membuat RPP terlebih dahulu. Kemudian kami akan menyiapkan bahan-bahan yang akan kami gunakan, yaitu seperti kartu huruf yang membentuk kalimat berupa sapi itu tadi. Kemudian kami akan menyiapkan daun pisang untuk membungkus jadah. Kemudian kami juga menyiapkan lembar kerja yang berupa gambar sapi, kemudian anak menghitung jumlah gambar tersebut. Jadi sudah disiapkan dengan matang ya kegiatannya, sudah dengan alat dan bahannya sudah jenengan tadi rinci seperti itu. Nah, untuk kompetensi yang ingin dicapai setelah anak-anak ini belajar membungkus makanan dengan daun pisang, kemudian membuat kata, menyusun huruf, membentuk kata seperti itu, kemudian tadi membilang, menjumlah gambar, itu apa saja yang ingin dicapai dari kegiatan ini Bu Dewi? Tentu kami harapkan anak-anak dari kegiatan tersebut kompetensi yang akan muncul pada diri anak, yaitu agar anak itu tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak mampu bekerja sama dengan temannya, membuat jadah itu tadi ya, membentuk dari daun pisang, membungkus dari daun pisang. Kemudian anak dapat menghitung jumlah gambar sapi. Kemudian anak mampu menyusun kartu huruf, membentuk kalimat berokohan sapi. Oke, keren sekali gitu. Kemudian ini ya Bu, yang terakhir mungkin kegiatan yang mungkin dari kegiatan yang akan dilaksanakan esok hari itu mungkin prediksi Bu Dewi, kegiatan apa yang mungkin sulit untuk dilakukan anak, jadi Bu Dewi harus melakukan pendampingan ekstra terhadap kegiatan itu. Kegiatan apa Bu? Dari kegiatan tersebut ya? Iya, dari kegiatan tersebut yang menurut saya perlu pendampingan itu ya banyak aspek ya. Maksudnya begini, jadi tidak semua anak itu bisa dalam kegiatan tiga macam kegiatan yang sudah kami siapkan. Jadi anak itu berbeda-beda. Jadi misalnya dalam membentuk kartu huruf, membentuk kalimat berokohan sapi, itu ada beberapa anak yang masih kesulitan karena anak itu belum begitu hafal dengan huruf misalnya itu. Jadi disitulah perlu pendampingan khusus. Di kegiatan yang saya angkat tadi meliputi juga di numerasi berhitung jumlah gambar, misalnya gambar sapi. Di situ ada beberapa anak yang sudah lancar, ketika saya menjelaskan sudah paham bagaimana cara mengerjakannya. Ada yang dihitung ini jenisnya yang seperti apa, yang dihitung itu yang mana. Kadang di situ anak
ada kebingungan, jadi perlu pendampingan khusus. Jadi beberapa anak, nggak semua anak perlu pendampingan sih enggak, tapi ya beberapa anak yang benar-benar perlu pendampingan di kegiatan tersebut kami dampingi. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin di karena setiap anak itu mempunyai keunikan, jadi tidak semua kemampuan anak itu sama. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang membutuhkan pendampingan lebih seperti itu. Kemudian Bu, untuk tahapan-tahapan pembelajarannya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kepada kami. Oke, tahapannya yaitu pertama pembukaan, kedua inti, dan terakhir penutup. Di pembukaan itu kami melakukan happy morning ya, di depan kelas kita baris, kita bernyanyi, tepuk tangan, santai, ice breaking, kemudian juga ada sisipan hafalan-hafalan sedikit ya di depan kelas. Setelah itu barulah masuk kelas. Ketika sudah sampai di dalam kelas, kita lakukan pembukaan yaitu berdoa, salam. Setelah itu masih kita ulangi lagi ice breaking supaya anak lebih tenang, lebih happy, santai. Kemudian mengaji. Setelah mengaji barulah masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ini baru kami menjelaskan apa saja kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. Jadi meliputi ada 3 kegiatan tersebut yang sudah kami siapkan. Nah, terus setelah kegiatan inti selesai, kemudian terakhir penutup. Di kegiatan penutup ini kami mereview kegiatan apa saja yang sudah dilakukan pada hari ini, dan kami bertanya kepada anak apakah anak suka, berkesan melakukan kegiatan ini, apakah anak senang atau tidak, dan apa yang membuat anak senang, apa yang berkesan pada kegiatan yang sudah dilakukan pada hari ini. Seperti itu. Terima kasih Bu Dewi. Dari percakapan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa persiapan kita untuk melakukan observasi yang akan kita lakukan esok hari sudah saya lihat sudah matang ya, sudah untuk alat-alatnya sudah disiapkan, kemudian strategi dan capaian perkembangannya juga sudah dipikirkan secara matang. Saya berharap dan saya juga berdoa semoga kegiatan kita untuk observasi esok hari berjalan dengan lancar. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di esok hari untuk kegiatan observasinya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra observasi yang saya lakukan dengan teman sejawat saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zakatan fitri an-nafsi fadlillahi ta'ala. Sekali lagi ya, nawa itu an-ukhrija. Sudah mengumpulkan zakat fitrah, kita nanti berdoa bersama-sama. Kita lakukan niat zakat fitrah. Nawa itu an-ukhrija zakatan fitri an-nafsi fadlillahi ta'ala.